Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain amma ba'du. Dan saya hormati Umi Khairuddin Dawati selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling PAI, dan tak lupa juga teman-temanku yang saya cintai serta saya banggakan. Langsung saja, saya Muhammad Andri Kurniawan di sini akan mempresentasikan sebuah materi mengenai fungsi pemeliharaan dan pengembangan yang berbentuk negatif. Oke, untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi fungsi pemeliharaan dan definisi fungsi pengembangan. Definisi fungsi pemeliharaan. Pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik itu merupakan pembawaan, misalnya inteligensi tinggi, bakat istimewa, maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai, misalnya sikap positif, kebiasaan terpuji, cita-cita tinggi yang realistis, kesehatan, hubungan sosial dan harmonis. Memelihara di sini bukan sekedar mempertahankan hal-hal baik, namun juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah baik, kalau dapat lebih indah, lebih menyenangkan, dan memiliki nilai tambah dari waktu ke waktu. Kemudian pemeliharaan yang berkembang ini disebut pemeliharaan yang mengembangkan. Dan selanjutnya definisi fungsi pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan adalah tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang. Satu sisi mewakili pemeliharaan dan sisi lainnya mewakili pengembangan. Keduanya bersifat seiring dan saling menunjang untuk memberikan nilai tambah secara keseluruhan. Pada dasarnya pemeliharaan dan pengembangan bertujuan umum dari seluruh upaya pemulihan manusia, khususnya bimbingan dan konseling. Yang kemudian pembahasan yaitu contoh fungsi pemeliharaan dan pengembangan yang dilaksanakan di sekolahan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan dilaksanakan melalui berbagai pengaturan kegiatan dan program seperti pengaturan lingkungan fisik dan pengaturan kegiatan belajar. Untuk yang pengaturan lingkungan fisik yaitu bentuk dan ukuran meja atau kursi murid disesuaikan dengan ukuran tubuh untuk sikap duduk yang proporsional, yaitu tegap dan gagah. Ventilasi, suhu, bentuk, dan susunan ruang kelas diatur agar murid merasa nyaman dan dapat belajar dengan tenang dan sepenuh kemauan. Lalu, pengaturan letak duduk anak dalam setiap kali di rumah diubah, tempat buang air dan keberhasilan lingkungan dijaga. Untuk yang bagian mengatur kegiatan belajar yaitu kegiatan kelompok belajar langsung atau dikembangkan sebagai salah satu kegiatan belajar para siswa di luar kelas. Penyusunan dan penetapan siswa dalam program akademik dan ekstrakurikuler disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat siswa. Kemudian program menilai dan apresiasi kemampuan atau prestasi siswa diorientasikan pada prinsip maju berkelanjutan. Dan selanjutnya keterkaitan fungsi pemeliharaan dan pengembangan dengan fungsi lainnya. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan terkait langsung pada ketiga fungsi bimbingan dan konseling yang lain, yaitu pemahaman, pencegahan, dan pengentasan atau penyembuhan. Kemudian konselor seringkali perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain, yaitu guru, kepala sekolah, orang tua, dan sebagainya untuk melaksanakan tugas ini, untuk melaksanakan fungsi ini. Misalnya dalam penyediaan sarana sekolah yang memenuhi standar kesehatan dan perkembangan. Dan yang terakhir yaitu inti dan kompleksitas. Tugas dan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan individu mencakup segenap aspek dan sangat bervariasi serta kompleks, sehingga tidak dapat berdiri sendiri dalam bimbingan konseling. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan paling utama dalam menjalankan pelayanan serta mengembangkan segenap potensi individu dalam keempat dimensi kemanusiaannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perkembangan atau kata-kata yang kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.